Bapak, Ibu, Saudara yang sangat dikasihi Tuhan, berjumpa lagi di hari Sabtu, tanggal 27 Maret tahun 2021. Marilah kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Hari ini adalah hari Sabtu, tanggal 27 Maret tahun 2021, berarti di akhir bulan Maret ini. Tuhan terus percaya kepada kami untuk mengelola dunia yang Tuhan kasihi ini. Kami akan mendasari tugas yang Tuhan berikan ini dengan senantiasa mendengarkan firman kebenaran-Mu. Tuntunlah kami di dalam kami membaca agar kami paham dengan baik. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saya mengajak kita membaca kitab Yeremia pasal 33 ayat 15 dan ayat 16. Pada waktu itu dan pada masa itu aku akan menumbuhkan tunas keadilan bagi Daud. Ia akan melaksanakan keadilan dan kebenaran di negeri. Pada waktu itu Yehuda akan dibebaskan dan Yerusalem akan hidup dengan tentram. Dan dengan nama inilah mereka akan dipanggil Tuhan keadilan kita. Bapak, Ibu, Saudara, barangkali di waktu yang lalu Bapak Ibu pernah mendengar bahwa ada orang yang sebetulnya dia benar, dia tidak bersalah, tetapi dia divonis dan dipenjarakan. Sebetulnya orang ini punya kekuatan, yaitu dia benar, tetapi dia tetap diputuskan untuk bersalah, dan itu menunjukkan bahwa dia lemah. Mungkin dia tidak punya koneksi, mungkin dia tidak punya uang, mungkin dia tidak punya kekuatan-kekuatan untuk membebaskan dia dari vonis yang mestinya dia bukan menjadi tanggung jawab dia. Bapak Ibu, bisa juga ada orang yang secara ekonomi dia kuat, tetapi karena dia memutuskan untuk tetap di jalan Tuhan, dia dipersulit oleh sesamanya dan dia juga divonis dan dipenjarakan tanpa daya, menjadi orang yang lemah. Bapak Ibu, bacaan kita ini latar belakangnya adalah bangsa Israel yang memang mereka pernah bersalah besar kepada Tuhan, lalu Tuhan menghukum mereka dan mereka menderita karena dijajah oleh bangsa Babel. Bangsa Israel sebetulnya bukan bangsa yang berperang, mereka bangsa yang lemah. Mereka tidak punya kekuatan militer yang bisa dipakai untuk mengalahkan bangsa lain. Mereka ada di posisi sebagai bangsa yang lemah dan mereka menderita. Namun Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan memberikan atau menumbuhkan tunas Daud keadilan. Ya, tunas keadilan kepada mereka. Tunas keadilan bagi Daud, yaitu tunas keadilan atau tindakan keadilan Tuhan bagi keturunan Daud. Bapak Ibu, itu artinya bahwa Tuhan adalah Allah sendiri yang akan datang membela bangsa Israel yang lemah itu, yang tidak berdaya di bawah tekanan atau penjajahan bangsa lain. Maka Tuhan yang kuat akan datang untuk membela umatnya yang lemah. Di dalam perjanjian baru, tunas Daud ini dikenal atau kita kenal adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah tunas keadilan. Artinya kekuatan keadilan Allah ada pada Tuhan Yesus untuk dunia ini. Tuhan Yesus adalah putra Allah yang kuat, datang ke dunia ini untuk menanggung dan membela kita yang lemah. Kenapa demikian? Karena kita manusia lemah. Kita tidak sanggup untuk menanggung hukuman Tuhan. Apalagi hukuman disalib seperti itu, kematian Bapak Ibu. Kita tidak akan lolos, tidak akan sanggup melewati itu semua. Tapi Allah Maha Baik yang mengirim putra tunggalnya yang kuat, mampu untuk menanggung semua penderitaan, penyaliban, bahkan ia dapat mengalahkan maut. Ia yang kuat, ia yang mampu menopang kita yang lemah. Maka Bapak Ibu, jikalau dalam kehidupan kita merasakan ada ketidakadilan yang kita alami, ingatlah, pandanglah Tuhan Yesus. Dia adalah Allah yang kuat, sosok yang kuat, yang dapat menanggung kita yang lemah. Terus mengandalkan Tuhan. Tema kita adalah Allah yang adil. Datanglah kepada Allah yang adil, yang kuat itu, yang dapat membela kita. Supaya Bapak Ibu, setelah kita mengalami keadilan Tuhan, kita juga mau untuk membawa keadilan bagi sesama kita. Kalau Tuhan memberikan kita kuat, maka tolonglah yang lemah. Itu mulai dari dalam keluarga kita. Kalau memang kita yang kuat untuk menopang kehidupan keluarga kita, kenapa kita tidak melakukannya dengan rela, dengan tulus? Lalu kemudian kalau di dalam kehidupan bergereja atau bermasyarakat,
Ternyata Tuhan memberikan kita kelebihan dan kita kuat. Kenapa kita tidak rela untuk menopang? Seperti Tuhan sudah menopang kita, mari kita menopang sesama kita. Tuhan menolong kita semua. Amin. Tuhan, terima kasih Engkau telah membela kami. Engkau yang kuat membela kami yang lemah. Dan biarlah kami menikmati itu dan kami bersyukur dengan cara kami juga mau membela sesama kami yang lemah. Tuhan, bentuklah kami terus-menerus untuk menjadi pengikut-pengikut Tuhan Yesus yang setia, yang hadir di tengah-tengah dunia ini, memberikan rasa yang baik kepada dunia ini. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.